Saya Ilham Sagama. Saya Melani. Saya Melani. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana pendidikan terus berkembang dan mempengaruhi pendidikan global. Untuk membahas lebih lanjut, hari ini kita akan hadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Kakak Anja. Selamat datang Kakak Anja yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Senang sekali bisa bertemu langsung bersama Kakak. Untuk kedepannya bisa diperkenalkan dulu. Baik Kak, silakan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Anja. Saya biasa dipanggil Anja. Di sini saya menjadi salah satu guru di sekolah TK untuk anak-anak di TK Purnama. Oke, baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu untuk mulai. Jadi kalau misalnya dilihat dari kondisi pendidikan saat ini, menurut kakak hal apa sih pertama yang terlintas di pikiran kakak? Untuk apa yang terlintas di pikiran saya terkait dengan pendidikan di era sekarang ya, terutama di tahun 2026 ini, saya melihat pendidikan itu sangat maju, sangat berkembang, karena kita bisa lihat juga akses dari informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh entah itu mahasiswa, entah itu siswa juga, atau bahkan guru sebagai pengajar itu sangat mudah, karena memang akses itu sangat bisa digapai gitu, entah itu dari yang kalangan muda maupun kalangan tua, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan masa sekolah yang dulu itu, apa sih perbedaan yang paling terasa bagi kakak pada siswa yang zaman sekarang? Baik, terkait dengan perbedaan sekolah di zaman dulu dengan sekarang itu mungkin signifikan secara metode pembelajaran ya, entah dari guru mengajar ke mahasiswa, siswa, ataupun dari siswanya juga, bagaimana cara mereka menggali informasi itu juga sangat berbeda. Pastinya dulu sekolah itu berpatokan dengan buku. Semuanya itu mendapatkan informasi dengan membaca. Kita dibiasakan juga untuk membaca. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat guru atau dosen pun bahkan menggunakan media sosial atau menggunakan media seperti YouTube atau TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, sehingga hal itu juga berkesinambungan dengan mahasiswanya atau dengan siswanya. Mereka mendapatkan informasi, mereka menggali informasi, mereka belajar, mereka mengerjakan tugas. Itu semuanya pastinya dengan bantuan dari teknologi seperti era sekarang ini gitu. Jadi secara garis besarnya memang metode pembelajaran baik di formalnya maupun dengan individunya itu memang sudah sangat berbeda karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi sejauh ini kan banyak nih kak orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu terlalu fokus pada nilai. Jadi menurut kalian itu gimana sebagai guru? Saya sebagai tenaga pendidik ya, pastinya ketika saya mengajar, saya melihat bahwa banyak anak-anak yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin cenderungnya lebih ke olahraga mungkin, ada yang cenderungnya mungkin ke seni gitu. Nah, kita seharusnya lebih menghargai kepada setiap masing-masing dari individu itu. Mereka tuh pastinya memiliki kemampuan-kemampuannya masing-masing, dan kemudian bagaimana caranya mereka mungkin menyimak pelajaran di sekolah, bagaimana mereka juga berusaha untuk belajar secara individu, segala bentuk proses yang mereka alami selama di sekolah maupun di rumah masing-masing itu perlu menurut saya untuk dinilai. Proses itu menurut saya itu juga bagian yang sangat penting, dan kita sebagai guru juga kita pasti melihat gitu bagaimana anak yang mudah menangkap pengetahuan dari guru juga bisa kita lihat gitu bagaimana hasil dari apa yang sudah mereka pelajari selama ada di sekolah seperti itu. Jadi kak, menurut kakak nih, apakah siswa sekarang tuh lebih mudah mengalami stres dibandingkan generasi dulu? Karena kan kalau misalnya dulu tuh pasti mereka tuh tekanannya dari sekolah, terus tuh dari orang tua. Kalau sekarang kan mereka tuh dari sekolah, terus tuh persaingan sama temannya, lalu ekspektasi orang tuanya tuh pasti tinggi banget kan sama anaknya. Itu menurut kakak tuh mereka sama generasi dulu, apakah bakal stres atau enggak? Mungkin tadi sebelumnya saya sudah sedikit jelaskan bahwa perkembangan dari teknologi ini kan membuat kita mudah mengakses informasi. Nah, mudah mengakses informasi itu tidak hanya tentang soal ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana mereka orang-orang di luar sana ya bisa memamerkan pencapaian atau memamerkan apa saja sudah mereka raih selama di sekolah ataupun
menjadi mahasiswa gitu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu juga menjadi bagian dari tekanan siswa-siswa. Mungkin dulunya mereka sudah merasa cukup ketika di sekolah mereka sudah menyelesaikan tugas-tugas, ujian-ujian hingga akhir. Mereka juga mungkin tidak meninggalkan kelas. Itu sudah menjadi pencapaian yang bersyukurlah bagi mungkin orang tua juga sudah merasa cukup kepada anak. Nah, ketika banyak orang tua yang mungkin melihat pencapaian-pencapaian orang lain, anak-anak yang lain yang sudah bisa melakukan A, B, C, D, secara tidak langsung lingkungan itu membentuk entah itu di sekolahnya atau di rumahnya atau bahkan secara individu anak itu sendiri punya tekanan yang lebih karena mereka mendapatkan informasi yang mungkin orang dulu tidak mendapatkan. Terus nih Kak, kalau misalnya bicara soal sosial media nih, menurut Kakak tuh media sosial tuh lebih banyak membantu atau mengganggu pendidikan? Karena kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya ya, kita kan bisa mencari informasi yang lebih luas. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi negatif, itu kan kita jadi kayak, apalagi anak zaman sekarang Gen Z, pasti mereka suka banget scroll TikTok kan Kak. Begitu mungkin agak sedikit mengganggu. Itu menurut Kakak tuh lebih banyak membantu atau mengganggu pendidikan? Kalau menurut saya pribadi, sebagai seorang tenaga pendidik, kita kan menjadi salah satu lingkungan dari mahasiswa atau siswa bagi anak gitu ya. Nah, bagaimana kita di sekolah, mungkin ada sekolah-sekolah yang memberlakukan peraturan kita tidak boleh bawa HP ke sekolah. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kita membuat lingkungan yang tidak mudah terdistraksi dengan HP gitu. Atau mungkin ada saatnya kita boleh menggunakan HP, tapi hanya mungkin ada jam istirahat atau mungkin ada mata kuliah yang memang kita perlu untuk menggunakan itu. Nah, sehingga tujuannya hanya untuk membantu. Ketika misalnya kita tidak perlu, ada mungkin dosen-dosen yang secara tegas tidak memperbolehkan penggunaan handphone itu menjadi tanggung jawab sebenarnya dari lingkungan itu sendiri, kita sebagai tenaga pendidik ya. Nah, kemudian sebenarnya walaupun lingkungan sudah membentuk aturan-aturan, tapi kalau misalnya dari individu sendiri tidak punya kesadaran, seperti yang saya dikatakan, anak-anak muda sekarang banyak menggunakan TikTok, scrolling TikTok. Nah, sehingga lupa waktu, sehingga yang tadinya buka TikTok untuk mencari bagaimana cara menggunakan ini, lalu kemudian terdistraksi dengan video-video yang ada, sehingga scrolling berjam-jam. Nah, karena tidak punya self control dari diri sendiri. Nah, sehingga tidak hanya lingkungan sebenarnya faktornya, tapi juga dari individu. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah itu mengganggu atau itu bermanfaat, sebenarnya balik kepada individu, balik kepada bagaimana mereka mengkontrol itu sendiri, dan juga dari lingkungan. Apakah sebenarnya kita sudah dari lingkungan yang sehat, atau kita juga justru malah menjadi lingkungan yang menormalisasi hal-hal yang membuang waktu seperti sekolah itu sendiri. Terus kan ini sekarang lagi ramai nih soal AI atau kecerdasan buatan kan. Terus tuh banyak siswa dan mahasiswa itu menggunakannya untuk mengerjakan tugas. Menurut Kakak nih, ini sebenarnya itu peluang atau ancaman? Karena kan pasti mereka jadi kurang untuk membaca buku gitu. Karena pasti mereka dari AI langsung catat gitu, langsung tulis aja karena jawabannya itu langsung ada gitu. Sebenarnya terkait dengan AI itu mungkin 11-12 dengan masalah media sosial ya, masalah scrolling. Itu kan sebenarnya balik ke self control kita. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi, ketika saya menjelaskan sebuah materi, saya harus baca dulu. Ketika misalnya ada sebuah PDF yang berlembar-lembar yang banyak, nah saya butuh poin-poin pentingnya saja. Nah, itu menggunakan AI, itu membantu. Dan apakah saya paham atau tidak? Saya paham karena saya baca. Jadi sebenarnya balik individu, apakah menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar, atau justru menjadi alat untuk bermalas-malasan. Karena segala bentuk kemudahan yang sebenarnya ada, itu pasti tujuannya adalah untuk mempermudah. Tapi ketika digunakan dengan cara yang salah, pastinya itu bisa mengganggu untuk keseharian orang-orang yang menggunakannya. Baik Kak, saya ingin bertanya terkait dengan AI di zaman sekarang ini. Ada yang bilang suatu saat nanti AI bisa menggantikan guru Kak. Apakah dari kakak ini setuju atau tidak Kak? Menurut saya tidak setuju dengan opini bahwa AI itu bisa menggantikan guru, karena menurut saya seperti yang kita ketahui bahwa AI itu adalah kecerdasan buatan. Tentunya di dalam kecerdasan yang dibuat oleh manusia itu tidak akan sesempurna manusia itu sendiri. Ketika manusia mereka mempunyai akal, pikiran gitu, mereka bisa mengerti mana salah mana benar. Sedangkan seperti yang kita ketahui mungkin yang sering menggunakan AI, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh AI itu nggak benar atau bahkan mungkin bodong lah bahasanya kayak gitu. Banyak mungkin ketika kita mencari sumber-sumber
itu sebenarnya itu tidak ada gitu, tapi disajikan oleh AI. Nah, makanya kalau dikatakan apakah AI bisa menggantikan guru, tentu tidak. Dan kemudian tugas guru itu tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan seperti yang bisa diberikan oleh AI, karena guru juga tugasnya ya untuk membuat pendidikan karakter kepada siswa gitu. Dan banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh guru dan itu tidak bisa dilakukan oleh AI, karena AI itu bisa dikatakan tugasnya hanya memberikan informasi. Bahkan informasi itu pun kalau tidak dicerna atau tidak dipilah-pilah juga sebenarnya tidak sesempurna itu. Maka perlu ada guru, perlu ada yang mendidik lah anak-anak generasi muda kita supaya tidak salah dalam mengelola informasi. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ini kan kita sebagai calon guru kan Kak, jika suatu saat kita akan menjadi seorang guru, apakah kita nanti mengizinkan siswa atau murid kita menggunakan AI? Oke, untuk penggunaan AI sendiri pastinya untuk setiap dosen atau guru itu memiliki metodenya yang berbeda-beda. Ada mungkin guru yang memperbolehkan penggunaan AI, ada juga yang mungkin melarang keras. Nah, kalau untuk saya pribadi, penggunaan AI itu nggak masalah sebenarnya. Bagus untuk membantu efisiensi waktu ya mungkin ya, untuk mahasiswa atau siswa kita yang melakukan tugas tidak hanya 1-2 pelajaran atau mata kuliah, tapi banyak gitu. Nah, tapi di sini ketika kita sudah mempersilahkan murid-murid atau mahasiswa kita untuk menggunakan AI, kita juga harus punya kayak kontrol ya dari mahasiswa kita, entah itu dengan mempertanyakan hasil dari tugas mereka, dengan menguji apakah mereka paham dengan apa yang mereka tuliskan di mungkin di Word atau di dimanapun itu ya ketika mereka menggunakan AI. Baik Kak, saya bertanya terkait dengan menurut Kakak, apakah sekolah saat ini sudah siap menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat di era modern ini Kak? Terkait dengan kesiapan masing-masing sekolah itu tentunya pasti berbeda-beda, pasti sangat beragam. Bahkan kita mungkin juga paham bahwa pemerataan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini pastinya masih sangat beragam gitu. Nah, sehingga mungkin ada sekolah atau mungkin kelas yang sudah bisa mengerti bahwa kemajuan teknologi ini sangat berdampak dan bermanfaat bagi mereka, tapi mungkin ada juga yang mungkin tidak bisa mengkontrol diri mereka sendiri sehingga sangat terdistraksi dengan adanya mungkin AI atau media sosial yang sebagai penunjang mereka itu sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah sekarang ini sudah siap atau belum, ya sebenarnya balik lagi kepada sekolahnya, lingkungannya yang mengiring mereka, termasuk juga kepada individunya juga, sehingga itu balik ke merekanya gitu. Kita tidak bisa memukul rata setiap sekolah atau setiap kelas seperti itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang istilah burnout sering muncul di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut Kakak, kenapa hal itu semakin sering terjadi? Kenapa istilah burnout itu sering sekali terjadi? Karena mungkin bisa kita lihat banyak sekali entah itu mahasiswa atau siswa bisa dikatakan mengejar kesempurnaan gitu. Mereka harus baik di kelas, mereka harus baik juga secara organisasi, dan kita sering temui banyak entah itu mahasiswa atau siswa yang bekerja juga di luar dari mereka sekolah. Nah, tekanan-tekanan itu sendirilah yang membentuk mereka tuh tertekan gitu, karena ada banyak tanggung jawab yang mereka pikul dan mereka selalu berusaha untuk sempurna di semua bagian gitu. Jadi kenapa itu sering terjadi? Karena banyak yang melakukannya sehingga yang lain juga terdorong untuk melakukan hal yang sama, yaitu baik di segala hal. Apakah sekolah sudah cukup memperhatikan kesehatan mental siswa? Menurut saya sudah banyak kemajuan yang ada di tahun ini ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita sudah lihat banyak entah itu di manapun lah ya yang sudah mulai membicarakan soal kesehatan mental, dan mungkin juga berkaca dari beberapa pengalaman di kampus ada banyak mahasiswa yang tanda kutip mengakhiri hidupnya karena terlalu banyak beban di pundaknya gitu. Nah, sehingga hal seperti itu menjadi concern dari orang-orang di sekitarnya gitu, entah itu akademik atau kampus, untuk melihat gitu bagaimana sebenarnya kesehatan mental anak-anak, dan juga banyak forum-forum yang sudah menyediakan keluhan dari mahasiswa terkait dengan apa yang mereka rasakan selama berkuliah atau mungkin juga di sekolah, ada BK macam itu. Sehingga kalau dikatakan apakah sudah ada fokus ke sana, saya lihat sudah ada.
dan lebih Kalau ada siswa yang merasa stres karena sekolah, apa yang sebaiknya dilakukan menurut kakak? Oke, terkait dengan mahasiswa atau siswa yang stres, apa yang perlu dilakukan? Ini sebenarnya dua arah ya, entah itu dari individunya ataupun dari lingkungannya. Dari individunya, mereka harus memiliki kesadaran bahwa mereka punya kapasitas, mereka memiliki keterbatasan, sehingga seharusnya mereka menceritakan atau mencari bantuan gitu, bahwa mereka tidak bisa sendiri, mereka harus menjelaskan atau menceritakan apa yang membuat mereka merasa tertekan, sedih atau stres. Nah, kemudian dari lingkungan juga, di sekolah maupun di kampus, kita sebagai lingkungan itu sebenarnya harus punya awareness gitu kepada sekitar kita. Kita harus punya rasa khawatir dengan lingkungan kita. Kalau misalnya kita lihat teman kita mungkin tidak pergi ke sekolah, tidak pergi ke kampus, nah kita harus punya rasa khawatir gitu kepada teman kita. Apa sih yang terjadi gitu? Apakah mereka butuh kita gitu? Sehingga sebagai lingkungan juga kita bukannya acuh gitu sama apa yang terjadi dengan teman kita. Karena dengan adanya mungkin sedikit semangat atau bantuan dari lingkungan itu sendiri juga akan sangat berpengaruh untuk individu yang merasakan stres itu tadi. 3. Apa tantangan pendidikan yang terbesar saat ini kakak hadapi? Kak, Terkait dengan tantangan di pendidikan itu pastinya terkait dengan kesenjangan pendidikan, di mana kita tahu bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu tidak merata, dan itu karena ada berbagai faktor gitu, termasuk faktor ekonomi, ada faktor sosial juga. Nah, ketika pendidikan di Indonesia itu tidak merata, maka perbedaan itu akan semakin terasa gitu di masyarakat. Meskipun teknologi saat ini sudah berkembang, tapi belum semua orang itu bisa menikmati ya. Oke, kalau bisa dikatakan mungkin memang iya ya, karena banyak daerah-daerah pelosok yang mungkin untuk mendapatkan internet itu susah. Mereka harus mungkin entah itu manjat-manjat tebing atau apa gitu yang untuk mendapatkan jaringan gitu. Sedangkan mungkin masyarakat yang di perkotaan justru lebih mudah gitu untuk mengakses dimanapun mereka bisa mendapatkan jaringan untuk mengakses informasi. Nah, makanya kalau bicara soal pendidikan secara digital, kita juga harus lihat dari kemampuan internet di masing-masing daerah, tidak hanya di perkotaan juga, tapi di berbagai pelosok yang ada. Menurut kakak, pendidikan gratis apakah sudah cukup menjadi solusi di sini? Dengan pendidikan gratis, menurut saya itu sangat membantu memang, terutama untuk orang-orang yang ekonominya mungkin lemah. Tetapi apakah dikatakan itu sudah menjadi solusi secara menyeluruh? Menurut saya itu belum, karena pendidikan itu bukan hanya soal biaya gitu, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kualitas pendidikan. Apakah pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah memiliki standar yang baik atau justru malah seadanya gitu. Jadi kalau dikatakan solusi dari pendidikan itu menurut saya harus menyentuh secara menyeluruh ya, tapi bukan hanya soal ekonomi saja. Kira-kira seperti itu. Apa yang kakak tahu tentang pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif itu menurut saya adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Nah, arti dari semua anak ini juga termasuk kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Karena kita bisa lihat di dunia nyata itu anak-anak di Indonesia itu ya tentunya memiliki beragam latar belakang itu, sehingga semuanya harus mendapatkan haknya masing-masing, termasuk juga terkait dengan pendidikan. Kalau kita bicara tentang 10 tahun ke depan, seperti apa pendidikan yang Anda bayangkan? Saya membayangkan pendidikan di Indonesia untuk 10 tahun ke depan pastinya akan lebih maju, lebih fleksibel, dan mungkin lebih individual, karena mungkin anak-anak kita ke depannya akan lebih mandiri dalam belajar, mengakses informasi yang ada. Namun interaksi antar satu dengan yang lain juga menjadi bagian yang penting dalam ranah pendidikan di masa yang akan datang. Kalau menurut kakak, apakah ijazah masih penting di masa depan? Menurut saya ijazah tentu masih penting, tapi ijazah itu tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk dalam dunia pekerjaan ya, karena kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang sudah menerima pekerjaan itu tidak hanya berdasarkan ijazah, tapi juga keterampilan atau kemampuan yang nyata dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Kak, apakah ada satu hal yang ingin Kakak ubah dari pendidikan sekarang? Mungkin yang ingin saya ubah dari pendidikan yang ada saat ini adalah
bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik itu melihat kemampuan dari masing-masing individu dari anak-anak yang ada di sekolah. Karena mungkin selama ini kita cenderung menyamaratakan semua kemampuan anak-anak harus bisa semuanya gitu, tapi padahal banyak anak-anak yang memiliki kecenderungan di satu bidang, dan itu seharusnya layak untuk diapresiasi dan difokuskan gitu, sehingga potensi itu tidak lepas, karena itu menjadi suatu hal yang mereka senangi dan lebih Itu tadi pertanyaan terakhir kita dan pembahasan dari bintang tamu kita, yaitu Kak Anza. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast pendidikan global untuk generasi masa depan. Terima kasih banyak kepada bintang tamu kita, yaitu Kak Anza, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, dari pembahasan hari ini, kita bisa memahami bahwa pendidikan di era globalisasi bukan hanya tentang perkembangan teknologi, tetapi juga tentang mempersiapkan generasi muda agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan belajar dari masa depan yang lebih baik. Saya Perdi, saya Ahmad Hamzah, saya Ilham Sangama. Terima kasih telah mendengarkan.